Nama Gibran Rakabuming Raka yang akan dikuningkan oleh Partai Golkar kabarnya akan diumumkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-59 sore nanti. Akankah ini menjadi penanda akhir hubungan keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan analis politik Universitas Paramadina, Mas Ahmad Khoirul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi. Mas Umam, saya ingin ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, apakah benar Pak Ketum Erlangga Hartarto sudah menelpon Pak Hasto dan memberikan kabar soal status keanggotaan Gibran, Bang Doli? Saya nggak tahu persis ya, kalaupun ada telepon antara ketua umum kami dengan Sekjen PD Perjuangan, ya saya kira selama ini komunikasi antar pimpinan partai politik itu terjalin dengan bagus ya. Saya juga tahu beberapa kali Pak Erlangga ada komunikasi dengan elit-elit di PDI Perjuangan termasuk Pak Hasto. Tetapi kalau secara spesifik membicarakan soal keanggotaan saya tidak tahu persis ya. Apakah memang itu benar atau kemudian kalaupun benar kapan saya tidak tahu gitu. Tapi yang jelas nanti malam itu kami fokus kepada acara peringatan hari ulang tahun ya. Memang kita mengundang dan insya Allah dihadiri oleh Pak Presiden, kemudian seluruh pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju, termasuk calon presiden dan calon wakil presiden kita, Pak Prabowo dan saudara Gibran. Oke, ingin konfirmasi Bang Doli, apakah dalam agenda nanti ada penyematan kader Golkar kepada Gibran? Karena kabarnya sudah santer sekali nih Bang Doli. Jadi begini, kalau soal keanggotaan partai politik seseorang, termasuk buat saudara Gibran, kami sudah menjelaskan beberapa kali bahwa itu sepenuhnya dikembalikan kepada hak yang bersangkutan, ya, kepada otoritas dari saudara Gibran sendiri, ya. Kami tentu sebagai partai politik terbuka juga sangat senang sekali untuk menerima setiap anggota masyarakat siapapun ya yang ingin bergabung dengan Partai Golkar, ya apalagi saudara Gibran yang sekarang adalah calon wakil presiden dari koalisi kami ya, Koalisi Indonesia Maju. Ya, kalau saudara Gibran memang berkeinginan dan berketetapan hati untuk mau bergabung dengan Partai Golkar, kami menerimanya dengan sangat lapang dada dan terbuka gitu. Jadi semuanya dikembalikan kepada individu masing-masing, apakah kami tidak mau memaksa, tidak pernah memaksa ya orang akan bergabung dengan kami, atau juga sebaliknya memaksa untuk tidak bergabung dengan kami gitu. Jadi posisi Golkar seperti Bang Doli, tapi Gibran ini kan PDIP sudah menyatakan Gibran bukan lagi kader PDIP. Dan sudah dinyatakan juga bahwa Gibran sudah pamit begitu ke Ibu Puan. Nah, jadi tunggu apa lagi Bang Doli? Kenapa terkesan seperti masih menunggu untuk mengumumkan digolkarkannya si Gibran ini kepada umum? Iya, kalau soal PDIP saya kira saya juga tidak ingin mau ikut campur urusan internal, urusan dapur dari partai lain ya. Yang kami tahu dari perspektif kami, karena saudara Gibran adalah calon wakil presiden kami, yang kami tahu adalah bahwa saudara Gibran sudah pernah menyampaikan niatnya, rencananya untuk ikut dalam kontestasi Pilpres, disampaikan kepada Ibu Puan, dan waktu itu juga didampingi oleh beberapa elit PDI Perjuangan. Nah, soal status keanggotaannya itu juga saya kira tergantung pada mekanisme di internal PDIP sendiri ya. Yang informasi kita dapatkan terakhir ini DPC PDIP Solo itu mengirimkan surat pada saudara Gibran, dan saudara Gibran sudah memberikan keterangan bahwa dalam waktu dekat akan jumpa dengan ketua DPC PD Perjuangan Kota Solo. Nah, untuk membicarakan surat yang disampaikan kepada beliau gitu. Nah, jadi saya kira tunggu saja. Nah, apakah kemudian nanti
akhirnya saudara Gibran katakanlah ya secara formal meninggalkan atau keluar dari PDIP, kita belum tahu apa hasil pertemuan itu. Tapi yang jelas Oke. hari ini kalau ditanya detik ini, setahu kami belum ada perubahan ya. Belum pernah ada pernyataan resmi dari saudara Gibran tentang soal status keanggotaannya, apakah keluar dari PDIP. Nah, tapi kalau dalam konteks Golkar, saya katakan tadi ya ini bukan soal menunggu apa gitu untuk diumumkan gitu. Yang paling berhak mengumumkan soal seseorang itu masuk ke partai Golkar atau tidak adalah bukan institusi Golkarnya atau bahkan bukan institusi di PDIP kan. Tadi seakan-akan kan Mas Hasto yang mengatakan bahwa saudara Gibran udah masuk Golkar gitu. Nah, yang Golkar kan kami gitu ya, dan Jadi dari kemudian Gibran sendiri langsung ya Bang Doli ya? yang Oke, ya, yang harus menyampaikan harus begitu. Sama kan, misalnya baik. sekarang kan mereka mengatakan saudara Gibran sudah tidak lagi kader PDIP. Tapi kalau misalnya bersangkutan masih mengatakan dia belum pernah menyatakan keluar, kan jadi polemik juga. Nah, kami juga tidak mau Oke, seperti itu gitu. Jadi baik. semuanya Mas dikembalikan kepada diri masing-masing. menunggu Gibran ya, baik. Mas Umam, kalau kita melihat tadi pada saat break sempat menyatakan ini judulnya menunggu kejutan dari Partai Golkar. Nah, Bang Doli masih belum mau spill nih, nanti akan ada penyematan kader atau enggak. Tapi nanti Pak Jokowi mau datang. Nah, kira-kira nanti ada kejutan tidak terkait dengan digolkarkannya Gibran pada saat perayaan hari ulang tahun nanti malam, Mas Umam? Ya, kejutan itu akan terjadi dan terkonfirmasi kalau misal kemudian memang betul-betul deklarasi menguningkan Gibran akan dilakukan pada sore nanti. Karena bagaimanapun juga statement dari Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, tapi itu bukan sebuah informasi isapan jempol. Tentu didasarkan pada basis informasi yang cukup solid. Kalau misal memang betul beliau kemudian mendapatkan konfirmasi dari Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga, maka sebenarnya nanti sore adalah sebuah momentum besar bagaimana kemudian transfer pemain antara pemain dari PDIP ke Golkar. Tetapi di level ini saya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, kalau misalnya Gibran akhirnya kemudian beralih ke Golkar, maka secara tidak langsung ini adalah sebuah indikasi dari titik pisah antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Karena bagaimanapun juga tentu ini akan menimbulkan sebuah luka cukup serius dalam politik dan kemudian akan berimbas cukup luas, termasuk juga PDIP barangkali akan mengevaluasi bagaimana kemudian skema dukungan antara PDIP dengan pemerintahan Jokowi. Karena per hari ini kalau misal kemudian Jokowi masih dianggap sebagai petugas partai bagi PDIP, lalu kemudian putra Jokowi dianggap keluar dari pakem ADART PDIP, maka kemudian evaluasi total terhadap keanggotaan sejumlah anggota keluarga Jokowi, termasuk bagi Jokowi sendiri sebagai petugas partai PDIP, barangkali akan dilakukan oleh PDIP. Yang kedua, kalau misal kemudian betul Gibran kemudian menjadi bagian dari keluarga besar Golkar, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Karena bagaimanapun juga informasi ini sudah cukup lama terdengar, yang dikabarkan menurut informasi spekulatif rencana ini sudah dilakukan, akan dilakukan sebenarnya pada momentum pasca pendeklarasian Prabowo Gibran. Tetapi waktu itu tampaknya situasi belum memungkinkan dan dinamika cukup fleksibel, sehingga kemudian proses ini mencari pada satu titik settlement sehingga dinamika politik relatif lebih terkontrol. Nah, per hari ini kalau misal memang betul, maka kemudian hari inilah yang barangkali akan dianggap sebagai momentum tepat untuk melakukan transfer pemain dari PDIP ke Golkar. Yang ketiga, kalau misal memang betul Gibran kemudian digolkarkan, maka secara tidak langsung Golkar per hari ini menunjukkan sikapnya yang tegas untuk siap berhadapan-hadapan dengan PDIP. Karena bagaimanapun juga proses transisi dari PDIP ke Golkar tentu akan menyisakan tadi luka politik yang cukup besar. Dan ini barangkali akan berimbas pada bagaimana kemudian sikap PDIP nanti di putaran kedua Pilpres di 2024 mendatang. Saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli,
Tadi Mas Umam menyatakan bahwa ini artinya PDIP yang selama ini memang mendukung satu keluarga ya, bukan hanya Pak Jokowi tapi juga Gibran dan termasuk Bobi Nasution. Ini akan membuka istilahnya luka yang cukup serius. Kemudian dinyatakan bahwa ini artinya Golkar siap berhadapan-hadapan dengan PDIP. Apakah seperti itu Bang Doli? Saya kira bukan begitu cara memandangnya ya. Sekira ini kan pemilu itu kan memang adalah agenda rutin kebangsaan kita, ya, agenda negara kita yang itu memang diwajibkan berdasarkan konsensus kita untuk memilih pemimpin kita. Gitu. Dan ini kan menjadi suatu hal yang biasa, ada kompetisi antara partai politik, ya. Nah, bahwa kali ini kemudian ya ada keluarga besar, ada keluarga besar yang menjadi bagian dari keluarga besar PDIP kemudian memilih jalan yang lain, pilihan yang lain. Ya saya kira kan memaknainya harus juga pada konteks politik ya, bukan soal ya hubungan kemanusiaan, keluarga dan segala macamnya seperti itu gitu. Nah jadi pertama kalau dalam konteks Golkar kami dengan semua partai politik termasuk PDIP punya hubungan yang baik dalam konteks kita sebagai kekuatan politik yang membangun bangsa dan negara ya, sudah cukup panjang perjalanan kita sebagai sebuah bangsa dan komunikasi, apalagi Golkar dan PDIP ini kan dua dari tiga partai yang tertua yang sampai sekarang ada ya sejak di Orde Baru gitu. Jadi saya kira kita punya hubungan yang bagus dan kita juga sudah menganggap selama ini pemilu itu menjadi sesuatu yang ya arena kompetisi biasa saja. Kita pernah bekerja sama ya, 2019 kami tergabung dalam koalisi yang sama mendukung Pak Jokowi. Di pemilu-pemilu kepala daerah kami juga sering membangun koalisi bersama untuk mendukung calon kepala daerah tertentu gitu. Tapi juga kami sudah terbiasa berkompetisi dengan PDIP gitu. Nah jadi dalam konteks Golkar posisinya seperti itu. Nah kalau kemudian dikaitkan dengan Pak Jokowi dan keluarga dan hubungannya dengan PDIP, ya sekali lagi kan itu urusan internal PDIP ya. Kami tidak mau ikut campur. Kami juga punya mekanisme sendiri di dalam internal Partai Golkar yang saya yakin juga PDIP tidak pernah ikut campur selama ini. Gitu. Jadi kalau selama ini mereka punya hubungan baik, punya sejarah baik ya antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Bahwa kemudian sekarang orang memandang kan kita belum tahu loh, kita belum bisa memastikan apa betul ada masalah apa tidak antara mereka gitu ya. Kalau lihat dari pernyataannya Ibu Puan kan sepertinya nggak ada masalah. Ibu Puan mengatakan saudara Gibran itu seperti adiknya, pada saat punya keinginan untuk maju, seorang adik mendatangi kakaknya pamitan gitu ya, dan menurut Ibu Puan kan tidak ada masalah. Oke, gitu. Sampai sekarang tidak ada masalah ya, ini dinyatakan oleh PDIP sejauh ini, ya Mas artinya Umam. gini, artinya kita bisa memastikan apa ada masalah apa tidak gitu ya. Tetapi kalaupun dalam kaitan itu, konteks itu, kami Partai Golkar tidak ingin masuk dan karena itu urusan internal partai Itu ranah PDIP. partai politik masing-masing. Mas Umam, gimana Anda menanggapi ini? Tidak ada masalah katanya. Tapi kalau kita melihat dinamikanya selama ini, apakah akhirnya nanti PDIP akhirnya bisa legowo begitu? Satu keluarga nanti berpindah jalan, tadi kalau kata Bang Doli. Ya, semua itu memang akan diputuskan pada satu titik kalkulasi yang tentu cukup matang. Dan di level ini tentu Golkar sudah mensimulasikan dengan baik dan Golkar juga sudah siap dengan segala risiko dan konsekuensi dari keputusannya misalnya untuk menerima Gibran menjadi bagian dari keluarga besar Golkar. Di satu sisi tentu tadi akan ada impact secara politik di dalam konteks komunikasi politik antara PDIP dengan Golkar. Tetapi kita tahu sendiri, Golkar termasuk partai politik yang cukup fleksibel di dalam konteks menghadapi berbagai dinamika terkait dengan konteks kontestasi dan juga perbedaan kepentingan. Tetapi di saat yang saat tampaknya dengan menghadirkan Golkar menjadi bagian dari rumah besar yang baru bagi Gibran, tampaknya Golkar juga mencoba untuk mentarget untuk mendapatkan kutel efek atau efek ekor jas dari proses kontestasi di Pilpres 2024 mendatang.
pertanyaannya kemudian apakah dalam proses transformasi dari PDIP ke Golkar, apakah kemudian itu bisa mengonversi basis suara Golkar yang cukup besar yang berasal dari dukungan kepada Gibran atau tidak. Nah, semua itu tentu akan bergantung pada proses sosialisasi yang dilakukan oleh Golkar untuk meyakinkan bahwa memang betul Gibran adalah representasi dari kekuatan mesin politik Golkar. Tetapi kalau misal ternyata tidak optimal proses sosialisasinya, barangkali juga realisasi untuk mendapatkan kutel efek tadi tidak begitu optimal. Nah, situasi ini yang tampaknya akan terus dilakukan oleh Golkar dan juga tentu akan memperkuat di basis koalisi Indonesia Maju. Karena bagaimanapun juga capresnya dari partai di koalisi Indonesia Maju dan cawapresnya kalau sekarang menjadi bagian dari Golkar, maka representasi juga dari bagian dari mesin politik di keluarga besar koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Doli, terakhir nanti Pak Jokowi dikonfirmasi akan datang dan akan memberikan arahan. Arahan apa yang akan diberikan Pak Jokowi nanti, Bang Doli? Ya, nanti kalau saya ya pasti yang paling tahu Pak Presiden ya. Tapi seperti biasanya kan Pak Presiden itu hadir di setiap hari-hari yang penting buat semua partai politik ya. Termasuk nanti malam acara ulang tahun Golkar yang ke-59. Dan setiap hari ulang tahun Golkar, alhamdulillah Pak Jokowi hadir terus ya. Dan seperti biasanya kalau beliau hadir itu memberikan pesan-pesan yang baik dan positif ya, konstruktif untuk bagaimana membangun partai politik ini secara baik, dan juga ada pesan-pesan yang bagaimana kita semuanya sebagai elemen bangsa termasuk partai politik ikut sangat serius membangun bangsa dan negara kita ini. Saya kira seputar itulah nanti juga yang akan disampaikan oleh Pak Presiden. Baik. Kita nantikan nanti ya, karena memang selama ini memberikan pesan selama ulang tahun partai politik. Bedanya kali ini Pak Jokowi sudah merestui anaknya maju. Nanti kita akan lihat. Bang Doli, terima kasih ya, hati-hati di jalan. Mas Umam juga terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.